Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nasta'dihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Wal maqalatul khamisat, utawi maqalah kang kelima iku an aliyin saking Sayyidina Ali radhiyallahu an wa karrama wajhah. La khaira ora ana kebagusan iku maujud fi sholatin ing dalam salat, la khusyu'a kang ora ana khusyuk iku maujud fiha ing dalam salat. Wal khusyu'u mongko utawi khusyuk fi juz'in ing dalam bagian minas sholati saking sholat iku wajibun wajib. Laisa kang ora ana apa khusyuk iku bisyartin kelawan syarat. Khusyuk itu wajib tapi bukan syarat. Kama kaya barang kala kang ngendika hu ing mas sapa syekhuna guru kita. Rupane Ahmad An-Nahrawi, Kiai Ahmad An-Nahrawi. Auha mewahyukan sapa Allahu Gusti Allah ila ba'di anbiya'ihi maring sebagiane pira-pira nabi Allah. Abdi he kaulai ingsun. Ada nidaknya. Abdi he kaulane ingsun. Hab paringia sira li marang ingsun. Enainika saking matane sira addumu ing air mata. Wahabli min qalbika lan saking atiye sira al khusyu'a ing khusyuk. Mad'unu li berdoa sira fa inni krana satune ingsun iku astajibu ngabulake sapa ingsun. Laka kaduwe sira marang sira. Wa nalan utawi ingsun iku al-qaribu al-mujibu al-qaribu zat kang maha par al-mujibu zat kang maha ngijabah. Wala khairalan ora ana kebaikan iku maujud fi saumin ing dalem puasa. Lamtina kang ora ana pencegah ora nyegah iku maujud fi ing dalem puasa minal anil lahwi saking dolanan. Puasa mainan bayang, tidak ada kebaikan bagi puasa yang dalamnya suka main-main. Ayil kalami tegese guneman alladzi kang la faidata fihi, la faidata kang ora ana faidah iku maujud fihi ing dalam saum. Wala khaira lan ora ana kebagusan. Bil qiraati ing dalam bacaan lil Qur'ani marang Al-Qur'an. La tadabbura kang ora ana angen-angen iku maujud. Biha ing dalam qiraah aila nazro tegese ora mempelajari melihat
iku maujud fi ahkamiha ing dalam pira-pira hukume bacaan. Wala khaira lan ora ana kebagusan iku maujud fi ilmin ing dalam pengetahuan. La wara'a kang ora ana wirai iku maujud. Anis syubuhati saking pira-pira syubhat. Wal muharramati lan pira-pira perkara kang den haramake. Fihi dalam ilm ay ma'al ilmi tegese sartane mengetahui. Kala ngendika sapa Nabi Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam utawi sapane wong iku ittaqo menjauhi sapa man asyubuhati ing pira-pira perkara kang syubhat. Faqad istabro'a mongko teman-teman ambrih lebaran sapa man raksalah idinihi kaduwe agamene man wa irdihi lan harga dirine man wa man lan utawi sapane wong iku waqa'a tumiba sapa man fi syubhati ing dalem pira-pira syubhat. Waqa'a mongko tumiba sapa man fil harami ing dalem perkara kang haram. Wala khaira lan ora ana kebagusan iku maujud fi malin ing dalem harta. La sakhawata kang ora ana kelomanan iku maujud fihi ing dalem mal. Waruyalan dan riwayatake apa annahu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala ngendika sapa Kanjeng Nabi ma fataha rajulun baba atiyatin bi shadaqatin ma fataha orang ngebuka sapa rajulun wong lanang baba atiyatin ing pintu pemberian bi shadaqatin kelawan sedekah au silatin atawa nemu akeh illa zada angin nambahi hu ing man sapa Allahu Gusti Allah biha sebab sedekah kathratan ing akeh wa ma fataha wa malan fataha wa ma fataha lan ora muka sapa rajulun wong lanang baba mas'alatin ing pintu pemberian. Benar, masalahnya apa? Baba mas'alatin ing pintu permintaan. Yuridu kang arepake sapa rajul biha kelawan mas'alah kasrotan ing akeh. Illa zada angin nambahi hu ing rajul sapa Allah Gusti Allah biha sebab masalah illatan ing kidik. Kalimat apa begini namanya? Kalimat yang diawali dengan manfi. Nah, di hadis-hadis itu sering begini. Ma biasa sih ma. Nanti pada akhirnya illa. Ini jumlah umum dalam orang Arab nih. Tidaklah seseorang mengenal dirinya sendiri kecuali dia pasti akan mengenal, misalnya gitu. Tidaklah seseorang berangkat ke masjid jam 9 pagi di hari Jumat melainkan dia akan mendapatkan itu. Itu jumlahnya jumlah. Nah, tidaklah seseorang membuka pintu gerbang pemberian dengan sedekah atau silah dengan pelantara, dengan menyambungkan saja,
Tidaklah demikian kecuali Allah akan menambahkan untuknya disebabkan karena itu bertambah banyak. Dan tidaklah seseorang membuka pintu permintaan kepada orang lain yang mana yuridu biha kathrotan, dengan permintaan tersebut dia mengharapkan banyak, illa zadahullahu biha qillatan, kecuali Allah akan menambahkan dia qillatan, sedikit. Kalau minta-minta tambah sedikit, kalau ngasih-ngasih tambah banyak. Konsepnya bukan konsep matematika. Kalau konsep matematika dikurangin pasti kurang. Tapi kalau sedekah enggak begitu. Wala khairalan ora ono kebagusan iku mujud fi apa ini? Ikhwatin la, ukhuwatin la. Fi ukhwatin ing dalam persaudaraan. La hifdho kang ora ono penjagaan iku mujud fiha ing dalam ikhwah. Ruya dan riwayatake anin Nabi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa annahu satune kanjeng Nabi iku kala ngendika sapa kanjeng Nabi, alaikum wajib ing atase sira kabeh bi ikhwanis sofa kelawan pira-pira kanca kang bersih. Wa innahum krana satune ikhwanis sofa iku zinatun pepaes firroho ing dalem santai, waya istirahat, wa ismatun dan reksa fil balai ing dalem malapetaka. Wa rawalan riwayatake sapa Abu Zubair, Imam Abu Zubair, an Sahal bin Sa'ad anna nabiyya satune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa kanjeng Nabi, almar'u utawi wong iku kathirun akeh bi akhihi kelawan sedulure wong, wala khairalan ora ana kebagusan iku mujud fi suhbatin ing dalam kekancanan, fi suhbati man ing dalam ngancani wong, la yaro kang ora ningali sapa man laka marang sira minal haqqi saking perkara kang bener, mislama ing sapadane barang, taro kang ningali sapa sira lahu marang man. Ini pesan dari Rasulullah yang pernah dihafalin dulu waktu mondok, la tashabanna man la yaralaka minal fadli kamithli ma tarahu minal fadli. Intinya sama kayak gini. Ya sama kayak gini. La tashabanna, janganlah engkau berteman man dengan seseorang la yaro yang tidak pernah memandangmu, laka yang tidak pernah memandang dirimu, atau yang tidak pernah memandang yang ada pada dirimu, minal fadli dari keutamaan. Pada intinya jangan punya teman yang enggak ngehargain kita, intinya sih. Almar'u kathirun bi akhihi, seseorang itu memang banyak berbuat sesuatu kepada orang lain. Wala khaira fi suhbati man, dan tidak ada kebaikan bagi persaudaraan seseorang, persahabatan. La yaro, begini, wala khaira fi suhbati man, tidak ada kebaikan menemani seseorang la yara laka minal haqqi, yang tidak melihat kebenaran yang ada pada dirimu, mithla ma tara lahu,
sebagaimana engkau justru yang melihat kebaikan yang ada pada dia. Jadi kalau punya teman kok negatif thinking, curigaan sama kita cerita sesuatu gampang nggak percaya, ya maka emang tidak baik untuk menjadikan teman akrab. Wala khairalan ora ono kebagusan iku mujud fi du'ain ing dalam doa la ikhlas. La khairalan ora ono kebagusan iku mujud fi nikmatin ing dalam nikmat la baqa'a kang ora ono kelanggengan iku mujud fiha ing dalam nikmat. Wa kanalan ono sapa ba'duhum sebagian ulama iku da'a berdoa sapa ba'd. Jadi kemufrad. Kalau misalnya ada wawunya da'au kohum, kita ke mufradnya ke humnya ke mufrad. Wa kana lan ono sapa ba'duhum sebagian ulama iku da'a berdoa sapa ba'd bihadzal du'a iklawan ikilado. Sebagian ulama berdoa dengan doa ini. Allahumma la taslub minni ma'ana ni'matan an'amta biha alayya. Allahumma du Gusti Allah la taslub ojo ndedel sapa panjenengan minni saking ingsun nikmatan ing nikmat an'amta kang paringi nikmat sapa panjenengan biha kelawan nikmat alayya ing atase ingsun. Wala khairalan ora ono kebaikan iku maujud fi du'ain ing dalam doa la ikhlas kang ora ono ikhlas iku maujud fihi ing dalam doa. Ruya dan riwayatake apa ana usatune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika inna hadhil quluba sa'tuhune ikilah piro-piro ati satuhune ikil inna hadhil quluba satuhune ikilah piro-piro ati iku aw'iyatun penjaga fa khairuha mongko utawi sebagus-bagus ati iku aw'aha luwih jaga-jagae ati. Wa idza as'altum mongko ing dalem nalikane njaluk sapa sira kabeh Allah ageng Gusti Allah. Wa as'alu mongko njaluka sira kabeh wa antum hale utawi sira kabeh kuwathikuna yakin bil ijabati kelawan den kabulake. Innallaha krana satune Gusti Allah iku la yastajibu ora ngabulake sapa Allah doa aman ing doane wong da'a kang berdoa sapa man min dhahri qalbin saking jabane ati ghafilin kang lalai, ghafil itu luput tak lalai. Hati ini punya penjaga. Sebaik-baiknya hati, semakin dijaganya hati. Kalau kamu minta kepada Allah, maka mintalah. Tapi kamu harus wathiquna bil ijabah. Yakin bahwa doanya itu akan diijabah. Ragu-ragu ya Bu. Fa innallaha la yastajibu, karena Allah tidak akan mengabulkan doa seseorang yang ketika berdoa itu fi dhahri qalbin ghafil. Doanya enggak dalam hati, doanya dari luar hati yang lalai. Dhahri qalbin. Doanya bukan dari dalam hati. Babut tusa'i utawi ki kubab menerangkan kang bangsa sanga. Wa fihi lan iku ing dalam tusa'i khamsu mawa'idha utawi 5 pira-pira nasihat. Wahidatun utawi kang siji iku khabarun hadis wal baqilan utawi kang keri iku asarun asar. Al maqalatul ula utawi maqalah kang pertama iku qala ngendika sapa an-nabiy Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Awham wahyukan sapa Allah taala ila Musa bin Imran fit Taurati inna ummahatil khotoya. Satune pira-pira ibue kesalahan, sumber maksud. Ibu itu sumber. Inna ummahatil khotoya. Satune pira-pira sumbere kesalahan. Iku salatun telu. Dimaknai dulu ya, al-kibru wal hasadu wal hirsu. Al-kibru siji rupane sombong, wal hasadu lan dengki, wal hirsu lan ambisius terhadap dunia. Maksud kitabnya harus pakai makna yang bagus nanti ya. Al-kibru sombong. Qala ngendika sapa alaihi salatu wassalam, al-kibru utawi sombong iku batarul haqqi, menolak kebenaran. Wa ghamtun nasi lan ngremehaken wong liya. Ayraddul haqqi tegese menolak kebenaran. Wahtiqarun nasi lan ngrendahake manusia. Makanya kami nggak terlalu kagum sama orang yang baik sama kami. Karena pengasuh pondok, karena ustadz, karena pendakwah. Kami lebih salut terhadap seseorang yang dia baik kepada bawahan-bawahannya itu. Kalau orang baik terhadap sesama, kepada teman, kepada atasan tuh umum sih, di mana-mana juga orang bisa baik. Tapi bisa dikatakan tawadhu atau tidaknya seseorang itu apabila dia bisa baik terhadap seseorang yang lebih rendah darinya. Bukan manjain, bukan baik. Kalau manjain nanti ngelunjak. Misalnya kita punya power. Kita seorang manajer, kan powernya besar, dihormati di mana-mana. Nanti kelasnya itu seorang manajer tuh kayak ketua yayasan, ya mobil yang sekelas Pajero lah. Gitu. Tapi dia ketika suruh satpam bukain gerbang tuh, Pak Tono bukainnya, memberikan perintahnya yang sopan, yang santun, yang baik. Nah, kalau dia bergaul di kantor, bisa happy, bisa baik-baik saja, tapi ketika di rumah kok sama istri, sama anak-anak, sama satpam, sama pembantu kok kejam, ini berarti nandain sombong. Karena sombong itu ihtiqarun nas, ngeremehin manusia. Tapi ngeremehinya hanya berani sama orang-orang yang di bawah saja. Jadi orang sombong itu hanya berani kepada orang-orang yang berada di bawah level dia saja. Dengan orang sekelasnya nggak berani, dengan orang yang ada di atasnya nggak berani. Dia masih punya mobil carry, mau petang-peteng di depan mau orang yang punya mobil Pajero nggak berani, tapi bisa menindas orang yang punya Vespa tua misalnya. Nah, sombong tuh begitu. Jadi ngukur seseorang sombong tuh bukan kita yang melihat, bukan kita yang merasakan baik sama kita ya, santun sama kita ya, hormat sama kita, bukan kita yang nilai itu. Tapi ketika ada orang yang berbuat baik sama kita, kita perhatikan dia berbuat baik gak sama orang-orang di bawah. Gitu. Kalau dia berbuat baik dengan orang-orang di bawahnya, top. Tapi kalau dia kok sama saya baik, tapi sama orang yang di bawahnya kok suka nyewot, ya nggak apa-apa sih nyewot. Maksudnya nyapa beli gitu.
Wah, hati-hati nih orang. Sombong. Namanya ghamtun nas, al-ihtikar linnas, remehin orang lain. Ya Alding remehin Abi mana berani? Ya mana berani lah. Maka bukan itu ukuran sombong. Tapi kita menilai dia kepada bawahannya bagaimana? Kalau sama kita, apalagi sama presiden, mana yang mungkin berani? Dia bisa sombong tuh di depan tukang becak, di depan ojol, di depan tukang kambing, gitu loh. Di depan kita pentak selentik tuh. Masa waninya? Nah, orang yang tahu level begini ya hanya orang-orang yang hubbud dunya, cinta dunia. Ada kesombongan dalam diri. Nah, orang-orang seperti ini di mana-mana tuh ada. Jangan sampai kitanya nggak ada. Termasuk kitanya sendiri bisa jadi pesantren begitu pada anak-anak di bawah kita begitu. Cuek, nggak hargain. Jangan gitu, makanya fair-fair aja sama anak-anak. Yang penting jangan mainan sama mereka, kemudian menjadikan kita tuh seperti anak-anak lagi, terpengaruh dengan gaya pola bergaul seperti mereka. Jadi jangan sampai sama bawahan kita, sama adik-adik kita cuek, gak mau ngobrol. Jangan begitu. Itu ghamtun nas termasuk kesombongan. Merasa level kita level alfiyah apa, level mu'in apa. Jadi mereka mah level-level keset. Jangan begitu. Kesombongan kita seperti ini itu justru akan mencelakakan kita nanti. Tidak sedikit seseorang yang dulunya bawahan kemudian jadi atasan. Ketika dulu menjadi bawahan diperlakukan semena-mena, lalu setelah menjadi atasan yang memperlakukan semena-mena ini jadi malu sendiri. Dulu marah-marah, melotot-melotot, teriak-teriak, nuding-nuding di depan seseorang. Orang yang dimarahin kemudian jadi majikannya malah. Ada di atasnya. Ayo. Bingungan kan begini. Dan itu hal yang sangat mungkin. Bukan muhal, bukan mustahil. Hal yang sangat mungkin. Makanya jangan macam-macam sama masa depan. Apa yang kita sombongkan? Apa yang kita sombongkan hari ini? Gak bisa kita nyombong sesuatu tuh gak bisa. Anggap aja layaknya teman lah. Kali aja bisa menjadi teman abadi. Kalau dia merugikan saya, ya jangan sampai. Kalau dia menguntungkan, alhamdulillah dalam hal apapun. Ya kalau kitanya seperti itu posisinya karena kita ngerasa ngaji alfiyah, ngaji, umur kita muda. Ngerasa yang ngaji alfiyah, ngerasa yang ngaji, kemudian levelnya nggak mau level-level seperti mereka, ya bingung. Kamu punya teman terbatas. Itu pun salah satu dari sifat sombong yang harusnya dijauhi oleh seorang penuntut ilmu. Tapi ngaji apa aja, kalau di kampung lu kadang-kadang yang gede-gede pada ikutan ngaji. Yang ngaji kecil-kecilan lah maksudnya. Ngaji wusto kadang-kadang ada aja yang kuliah yang ikutan. Itu setiap pengajian tuh pada nimbrung begitu. Ya kalau di Putra, duduk kelas kita aja begitu. Emang perlu ngaji. Kali aja ada pelajaran-pelajaran yang meskipun kitabnya sama, gurunya sama, tapi pada saat dulu dan sekarang penjelasannya bisa jadi beda dan bisa jadi ada penjelasan yang belum saya ketahui. Manfaatnya orang ngaji kan begitu. Memang ketawaduan tuh nggak gampang bagi orang. Ngilangin ketawaduan tuh susah banget, tapi khasiatnya tuh bagus. Kalau mau dicintai itu tawadhu. Kadang-kadang kita membedakan antara nggak bisa membedakan antara dihormati dan dicintai.
Yang kita cari itu dihormati nih salah. Malah orang pada ngejauh dari kita. Yang kita cari itu dicintai bukan dihormati. Gak apa-apa kita beliin nasi anak-anak yang sakit, gak apa-apa. Ketang-tang, keteng-teng. Nanti anak tuh akan rasa, tapi jangan dilunjakin, jangan dimanjain. Dekat-dekat, baik-baik, tapi jangan sampai mereka tuh lunjak dan manja. Bisa nggak begitu? Kalau ngelunjak manja ya kurang ajar. Dikasih perhatian, muruahnya dijaga gitu. Sebab nanti bisa jadi orang-orang seperti ini yang akan nolong kita, yang akan bantu kita. Kita butuh emas, tapi suatu ketika emas itu akan kita buang dan kita butuh kayu. Kapan? Saat tenggelam di laut. Gitu kan. Kawat dengan kenur lebih bermanfaat mana? Ya kawat buat jemuran, tapi kadang-kadang kenur kita perlu buat main layangan. Ngapain kawat buat main layangan? Gak enak kan? Gak bisa. Jadi jangan dikira segala sesuatu nggak diperlukan, ada aja pasti diperlukan. Jam tangan, buat apa mungkin. Orang-orang begini ini meskipun kayak orang yang tunawisma, ladangan, tapi ada aja manfaatnya, ada manfaatnya. Nah, kesombongan kita itu lebih kepada ihtikar. Man nazara ila nafsihi bi'ainil 'azim, dan barang siapa yang melihat dirinya dengan pandangan agung, wa ila ghairihi bi'ainil istishghar, tapi kepada orang lain dengan pandangan mengecilkan, fahuwa minal mutakab, maka dia termasuk salah satu orang yang takabbur. Abi itu kayak nggak suka lihat ustadz kampung yang kalau ketemu sama warganya maunya disapa terus gitu. Mau disapa terus, kalau nggak disapa dijem saja. Apa sih wong kan? Cara direksi nggak mau yang diandeli apa, ilmu itu apa? Kecuali kalau jamaahnya banyak ya bingung, jangan. Jamaahnya ketemu karo wong-wong berpapasan menang, Mbak. Kali salam ya Pak Angel. Nah, kesombongan pun tidak akan lepas dari para ulama dan para asatid, orang-orang yang belajar ngaji, yang di pesantren. Jangan dikira kita ngajinya sudah mu'in, alfiyah, imriti, lalu kita terlepas dari sifat-sifat begitu. Hasud mahasud baik ada, bisa nggak ngilangin? Alfiyah bukan untuk ngilangin hasud. Ngerti muamalah, ngerti talak, ngerti apa bukan untuk bisa menghilangkan hasud. Ngerti faraid bukan untuk bisa menghilangkan hasud. Sombong ya sombong saja, bisa dihilang. Penyakit-penyakit hati itu. Ya, tapi caranya pertama mendapatkan nasihat, kedua belajar mempraktekkan, tiga membiasakan. Membiasakannya itu penting. Lalu hatinya legowoan. Nah, menghilangkan takabur tuh tidak segampang kayak mempraktekkan tentang sholat apa aja kita bisa praktekin. Sholat id, berapa takbirnya gampang. Begitu sholat selesai sudah selesai. Tapi untuk takabur itu bertahun-tahun nggak hilang-hilang begitu. Hasad bertahun-tahun nggak hilang-hilang. Karena itu ulama zaman dulu itu kayak sama fikih sama nahwu itu biasa aja. Tapi kalau persoalan akhlak tuh nemen.
belajarnya tuh karena emang untuk ngejauhin hati dari sifat riya itu bertahun-tahun. Untuk ngejauhin hati dari sifat hasud itu bertahun-tahun. Kalau belajar komputer selesai 2 bulan, 1 bulan. Orang umum aja bisa. Kalau komputer mau belajar umum aja bisa. Belajar motor masa minggu, 2 minggu selesai. Handphone tinggal dipegangin. Apa ilmu yang nggak susah? Mau sorop tinggal ikut pesantren, dengerin, dengarkan penyajian. Tapi untuk hasud, untuk kiber, untuk riya, untuk hirsun, untuk sum'ah misalnya, wah ya sampai mati kadang-kadang orang nggak bisa. Kecuali kita emang bersikeras untuk memperbaiki diri, membuang penyakit-penyakit hati. Kalau kita yang nggak peduli dengan kebersihan dan kesehatan hati kita, hanya mempedulikan otak kita saja, ya wis nggak busuk hati. Nah, semua itu bisa kita punya penyakit-penyakit hati seperti itu, sumbernya satu, hubbus sana, cinta sama pujian. Adanya hasud, adanya riya, adanya sombong, itu penyakit-penyakit parah ini. Ini penyakit-penyakit ini jadi komplikasi. Itu penyebabnya, penyakitnya satu. Hubbus sana, penyakit yang agak ringan tapi membahayakan. Hubbus sana. Nah, hubbus sana gejala awalnya adalah hubbud dunya. Nah, jadi pusatnya adalah hubbud dunya. Setelah hubbud dunya, nanti hubbus sana. Setelah hubbus sana, muncul nih komplikasi baru. Hasud, kibar, riya, ihtikar, istisghar, keluar semua. Kayak belang, kayak stroke, kayak diabetes jadi satu. Nah, kalau udah campur penyakitnya banyak, komplikasi, sebenarnya sudah mati kita. Jasadnya hidup, ruhnya yang mati. Ya, jasadnya hidup, belum masuk dalam kuburan, tapi roh kita sudah berada dalam kuburan. Mati kita sudah. Penyakit kita udah nggak bisa ketulungan. Wong ketika ada penyakit, kita nggak langsung sowan, nggak langsung ke ahlinya. Ketika ada gejala, Ustadz saya itu NPD, ngomong aja nggak apa-apa. Saya itu NPD. Ngakunya korban padahal pelaku, dan saya suka bohong. Ngaku bagus, tapi kepada seseorang yang bisa dipercaya. Karena kalau tidak bisa dipercaya, kita udah ngaku-ngaku begitu curhat, dianya sesumbar ke orang lain. Ya sudah kacau ya. Saya itu sombong, gak hilang-hilang. Saya itu tersinggungan, gak hilang-hilang. Saya itu hasudan, saya itu irian. Saya itu kalau ngomong tinggi tuh Pak Ustadz, tapi nggak ada kenyataannya, bohong lah intinya. Saya ngaku-ngaku. Coba tanyakan. Penyakit itu soalnya. Ya, kita pastinya akan malu mengungkapkan itu. Enggan, karena emang penyakit kita di situ sih. Penyakit kita di situ. Kalau dokter saja banyak, berarti ahli zikri yang harus kita tanyakan juga harusnya banyak. Cuman kitanya malas bertanya, kenapa saya tuh bisa sombong begini, kenapa? Kenapa saya bisa riya begini? Kenapa saya bisa hasud begini? Kenapa saya bisa suudonan begini? Kenapa saya jadi orang yang kadzab? Kenapa saya jadi orang yang namam, provokator? Hubbus sana itu bahaya banget. Nah, hubbus sana itu nggak hanya berlaku di sekolah-sekolah, universitas, politik, masyarakat, bahkan di dunia agama, di dunia pesantren, hubbus sana itu menggila sudah. Nah, sampai yang membuat kita semangat atau tidak dalam belajar kadang-kadang asana ini, pujian dari orang.
Kalau ada hataman baru semangat karena pengen as-sana minan nas. Coba kalau nggak hataman, kamu gimana? Maka tidak ada hataman itu sebenarnya bagus, ujian besar. Maksudnya pelatihan besar. Bisakah kita itu tetap semangat meskipun tidak ada hataman? Meskipun tidak dipertontonkan. Bisa jadi kita semangat kalau misal belajar, lalu santrinya itu sampai puluhan ribu, ya kita pinter jadi tokoh di situ. Tapi kalau kita belajar misalnya setara matolib, atau kita belajar di sekolahan yang santrinya cuma 2, yang kalau kita pinter nggak ada yang muji gitu loh misalnya, bisa nggak kita tetap semangat? Susah kan begitu. Asana tuh rusak. Ya akhirnya kita jadi coba geng motor begitu. Mereka bisa pada sok-sok jagoan kan di tempat keramaian bersama teman-temannya. Tapi kalau sendirian mah udah kayak putri layu mereka. Ini kalau geng motor sendirian, satu orang ngadep kita, berhadapan dengan kita, udah kelihatan banget cemennya. Mereka bisa berani kalau gabung, merasa, gaya-gayaan kono. Amun kongkon duel manjing di sebuah gedung sih dijewer bae habis nangis. Nangisnya sang dhuwur ya nangis sang sor ngopol. Kecing-kecing mereka tuh. Berani kalau depan, biasa di depan teman-temannya, pengen dianggap pahlawan, pengen dianggap pemberani, pengen dianggap syahid mungkin barangkali. Pengennya priben kan. Ya kita hidup sendirian, nggak ada yang muji. Tapi misalnya ngaji masih nahu sorope semangat terus ajaib. Kamu begitu manusia ajaib. Tapi kalau mondok di depan keramaian banyak orang yang lagi istighal bi anwa'il ulum, lalu kita berlomba-lomba, kita terpacu dan karena apa? Lingkungan semangat, kita jadi ikut semangat. Bisa jadi dengan lingkungan semangat kita semangat, ada musabaqah, fastabiqul khairat, lalu kita yang paling unggul, baca kitabnya paling pintar, memberikan penjelasannya paling lihai, semua mata memandang kita lah, ini penyakit. Iya kan penyakit begini. Tapi bahkan orang-orang alim, orang-orang besar itu, mereka dalam proses belajarnya jarang yang menjadi bintang, biasa-biasa aja. Bu Imam Nawawi, Bu Mbah Nawawi, Bu Mbah Khalil, Bu Mbah Abdul Karim, apa jadi bintang kelas dah? Biasa aja. Saya sendiri misalnya nggak biasa aja, paling seminar-seminar aja, selain itu nggak pengen nongol-nongol lagi. Gharib, ghuraba, orang yang alim tapi tersembunyi itu udah jarang banget. Nah rata-rata alim tuh nampakin diri, tapi tersembunyi tuh jarang banget. Ya karena rata-rata nampakin diri itu hubbus sana. Kalau sudah hubbus sana, cinta sama pujian, nanti tuh ada orang lain yang dipuji nggak terima, lah hasud deh itu. Kalau sudah hubbus sana, cinta sama pujian, nanti ketika direndahkan tuh nggak mau, nah takabur itu, nongol semua kan jadinya. Kalau sudah hubbus sana, kemudian dia ngelakuin ibadah agar pujian itu tetap disematkan kepada dia, riya itu. Jadi riyanya keluar, hasudnya keluar, takaburnya keluar, suudonnya keluar. Biasa dipuji-puji, kemudian sekarang nggak ada yang muji, dari suudon. Jadi penyakit hati semuanya itu bersumber dari hubbus sana, dan hubbus sana bersumber dari hubbud dunia. Nah, hubbud dunia itu bisa hubbul mal, hubbus sana, hubbus syahwat gitu tuh. Hubbud dunia ini pemicu awal.
hubus syahwat. Hubus syahwat. Padon hubus syahwat tuh. Mangan ngoten enggak? Ngono hubul mal. Kenikmatan, harta, tidur di AC gitu. Nah, hubus sana ini bahaya nih. Paling bahaya nih ini nih hubus sana nih. Kalau hubus syahwat, hubul mal enggak terlalu lah. Ya, tapi hubus sana nih sampai dua-duanya itu kena semua. Bagaimana agar mendapatkan pujian? Harus dengan banyak harta. Harus dengan banyak wanita macam-macam. Wallahu a'lam.